Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ali Akbar Hadrami LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah khair. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Beliau merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari pengurus wilayah Muslimat NU Provinsi Sulawesi Tengah dengan Ketua Ibu Hajah Asria Samaila. Assalamualaikum Ibu-ibu. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang peran pendidikan atau peran pendidikan karakter dalam Islam. Pendidikan karakter dalam Islam berarti pendidikan secara umum yang didasarkan pada segi-segi ajaran Islam. Sebagai substansi, materi dan produknya adalah karakter Islami, yaitu karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ali Akbar Hadrami LC untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan ibu-ibu yang jawab salam semoga rezekinya selalu diberkahi. Amin, amin ya Allah. Yang tidak jawab semoga suaminya kawin lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan kita nikmat yang besar, nikmat azimah, nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Juga nikmat sehat wal afiat sehingga Allah izinkan kita hadir di majlis yang mulia ini. Kata Nabi SAW, orang yang hadir di majlis ilmu, dalam riwayat lain itu majlis zikir, majlis mengingat-ingat tentang Allah, mengingat-ingat tentang Rasulullah, itu disetarakan dengan pahalanya orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Nah, kita hari ini tidak ada yang mampu sholat sunnah 1000 rakaat, betul Bu? Iya. Baru 10 rakaat sudah gemetar lutut.
Tapi hadirnya kita di tempat ini, ada yang hadir langsung, ada yang menyimak daripada HP-nya, lihat online, live segala macam, itu pahalanya lebih besar daripada orang sholat sunnah 1000 rakaat. Rakaat. Ya. Juga solawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita, panutan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kepada para sahabatnya, para ahli keluarganya, anak keturunannya, juga kita pengikutnya di akhir zaman. Amin amin ya Allah. Ibu-ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, perwakilan dari Majelis Ta'lim Muslimat NU Nahdlatul Ulama, Masya Allah, ini hadir di tempat ini nampak cantik dan awet muda semua. Ya, Masya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya senang bertemu dengan ibu-ibu. Ini pertemuan saya pertama kalinya saya diundang di sini. Dan Masya Allah, tema yang diberikan sangat bagus sekali. Bertepatan dengan Hari Pendidikan yang akan datang. Ya. Hari Pendidikan Nasional itu jatuh tanggal 2 Mei. Dan tema kita hari ini adalah peran pendidikan karakter dalam Islam. Iya, ya Ustaz? Iya Ustaz. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peran pendidikan karakter dalam Islam ini memang sangat luar biasa dalam mencetak generasi Islam, dalam mencetak peradaban suatu kaum muslimin, maka dibutuhkan yaitu pendidikan karakter. Nah, yang jadi masalahnya kita mau karakter generasi kita kaum muslimin yang ada ini karakternya diikut melalui karakter apa? Jawabannya pasti karakter sesuai agama Islam. Yang mana Islam ini mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, tidak boleh berbohong, tidak boleh memfitnah, harus baik dengan orang, harus santun dengan orang. Ini yang sangat kita perlukan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau ketika mentarbiyah para sahabatnya, ketika mentarbiyah daripada sahabat-sahabat beliau, Nabi Muhammad itu tidak menghilangkan karakter daripada sahabat. Jadi karakter ini sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Dan karakter setiap orang itu, karakter masing-masing orang bisa berbeda. Nah, contoh Nabi Muhammad, dia ketika mengajar para sahabat, dia tidak menghilangkan karakter para sahabat. Tetapi apa-apa yang baik dari karakter mereka itu ditajamkan, itu dimunculkan, dan apa-apa yang tidak baik itu dikikis dan dihilangkan oleh Nabi. Misal sahabat Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat besar Nabi, ini pembesarnya para sahabat. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Ya. Dari keempat sahabat ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar, sebelum masuk Islam beliau adalah orang yang sangat lembut. Sebelum masuk Islam beliau memang orang yang sangat lembut, karakternya lembut. Nah, dengan hal ini Nabi SAW tidak menghilangkan karakter beliau. Justru ketika masuk Islam, kelembutannya itu digunakan untuk agama Islam. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab, yang kita kenal sebagai orang yang sangat tegas, betul Bu? Sayyidina Umar ini orang yang sangat tegas. Sahabat-sahabat itu tidak ada yang menyaingi ketegasannya Sayyidina Umar. Sebelum masuk Islam memang Sayyidina Umar sudah tegas memang. Orangnya memang keras. Tetapi ketika masuk Islam, Nabi Muhammad tidak merubah ketegasan dia. Nabi Muhammad tidak melarang ketegasan Umar. Justru dengan ketegasan Sayyidina Umar, ini dapat memajukan daripada agama Islam. Begitupun dengan Sayyidina Utsman yang suka dermawan, suka mengeluarkan harta. Ustaz, ya? Suka bersedekah. Hartanya dia keluarkan untuk agama, sampai-sampai suatu ketika kurma yang tinggal sepotong saja yang dia punya, itu dia bagi lagi sepotong untuk Masya agama. Allah. Ini saking luar biasanya dermawannya dermawannya Utsman. Nah, Sayyidina Utsman sebelum masuk Islam itu memang orang yang dermawan. Dengan masuknya dia ke dalam agama Islam, maka digunakan kedermawanannya untuk membantu agama Islam. Kemudian Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah orang yang bijak. Orang yang luar biasa, ilmunya sangat dalam. Para sahabat ketika ada suatu permasalahan pasti larinya ke Sayyidina Ali. Ketika ada masalah yang sangat-sangat kompleks yang para sahabat lain tidak bisa pecahkan, mereka tanya, "Oh, coba pergi ke Sayyidina Ali." Nah, Sayyidina Ali sebelum masuk Islam, beliau orang yang cerdas. Beliau orang yang bijaksana. Masuk dalam Islam, karakternya itu membantu daripada dakwanya Islam, dakwanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, karakter ini, ibu-ibu sekalian,
itu ada hubungannya dengan adab dan akhlak. Jadi karakter seseorang itu berhubungan dengan adab dan akhlak. Nah, bagaimana kita mau karakter anak-anak kita bagus? Bagaimana kita mau karakter anak-anak kita menjadi orang yang baik, tetapi kita tidak tanamkan pendidikan agama kepada mereka? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah ditanya satu orang. Beliau datang kepada Nabi, dia katakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar kisah ini. Ditanya, "Wahai Rasulullah SAW, mata sa'ah ya Rasul, kapan hari kiamat terjadi?" Rasulullah bilang, ketika dengar pertanyaan itu, Rasulullah tidak jawab. Dia balik bertanya, "Engkau tanya kapan kiamat terjadi, ma'adatta laha, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa yang sudah kau siapkan?" Kemudian orang itu ketika ditanya Rasulullah, dia jawab, "Ya Rasulullah, segala macam ibadah saya, segala macam bentuk fisikal ibadah saya ini bergantung kepada satu. Yang saya siapkan yaitu hubbullahi wa hubbur rasuli, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Rasulnya Allah yaitu engkau Nabi Muhammad." Ketika mendengar jawaban tersebut, kata Nabi, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika dia mendengar daripada Nabi, hadis Nabi bersabda ini, beliau katakan, "Ma farihna ba'dal Islam, farahana biqaulin Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta." Beliau katakan, kami ini semenjak masuk Islam, kami mendapat begitu banyak kebahagiaan. Banyak sekali kebahagiaan yang kami dapatkan ketika masuk Islam. Tapi tidak ada kebahagiaan yang dapat menandingi ketika Nabi SAW katakan, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Karena kenapa? Karena kami para sahabat, kami ini sholat, kami ini zakat, ini karena bentuk cinta kami terhadap Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk cinta kami terhadap Allah dan terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kunci daripada kita ingin membangun karakter anak-anak kita, membangun karakter generasi kita dengan yang baik, maka tanamkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Yang pertama harus ditanamkan itu siapa? Ya kita. Kita sebagai orang tua, kita tanamkan cinta kepada Allah, kita tanamkan cinta kepada Rasul. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, sudah cinta kepada Rasul, dia pasti orang yang suka sholat 5 waktu. Dia pasti orang yang suka bayar zakat. Dia pasti orang yang suka sedekah. Tapi kalau ada orang, Pak Bu, minta maaf, sholat 5 waktu dia kasih tinggal, dia tidak suka sedekah. Kalau bahasa Inggrisnya orang bilang paipulu. Ya. Naseke, bahasa Jerman itu. Bahasa Jerman, ya. Itu orang yang tidak punya cinta kepada Allah, tidak punya cinta kepada Rasul. Minta maaf. Dikatakan lisidqil mahabbah alamat. Kepada cinta yang betul-betul tulus, cinta yang benar-benar cinta, alamat. Ada tanda-tanda, ada ciri-ciri. Tanda-tandanya apa? Yaitu bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, membuktikan cinta Allah itu dengan kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal seperti ibu-ibu sekalian, kalau suami ibu-ibu bilang begini, sayang saya cinta sekali kau, tapi tidak ada bukti Pak Bu. Sayang saya cinta sekali kau, tapi tidak dikasih uang belanja kita. Kira-kira cintanya itu palsu atau benar? Cinta palsu. Suami yang cinta sama istrinya, dia bilang, saya sayang betul kau mak, saya cinta sekali kau, pasti segala kebutuhannya dia penuhi. Ini bentuk cinta seorang suami kepada istri. Nah, begitupun kita, bentuk cinta kita kepada Allah, bentuk cinta kita kepada Rasul, buktinya apa? Dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, yang jadi problema sekarang ini, kadang kita ingin anak kita taat, kadang kita ingin anak kita cinta Allah, kita cinta terhadap agama, kita sendiri tidak cinta kepada agama Pak Bu. Banyak orang di luar sana, ini orang di luar sana ya, bukan ibu-ibu. Iya, Masya Allah. Banyak orang di luar sana, mereka ingin anaknya ini taat sama agama, cinta sama agama, sehingga karakter mereka menjadi karakter yang baik. Tetapi, untuk diajarkan masalah agama, ogah-ogahan. Ogah-ogahan ini apa istilahnya orang Palu bilang? Apa istilahnya malas-malas. Contohnya begini Bu, dia ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran, bacaan Al-Qurannya bagus,
Tapi untuk memberikan pelayanan kepada ustadz atau guru yang mengajarkan Al-Quran, ini setengah-setengah dia. Kadang dia bilang, ustadz kalau ajar ngaji tidak boleh dibayar. Tidak perlu bayar ya. Ya. Harus ikhlas. Ikhlas ya. Ini tidak seperti itu. Bahkan di sekolah-sekolah umum, minta maaf, di sekolah-sekolah umum pelajaran agama itu agak kurang. Agak kurang. Padahal pelajaran agama inilah yang menjadi menjadi penentu dia ini menjadi orang yang baik atau tidak. Agama ini yang menentukan karakternya ini menjadi karakter yang baik atau yang tidak. Saya kasih contoh Pak Bu. Saya kemarin kuliah di salah satu negara Timur Tengah. Nama negara itu Pakistan. Tahu Pakistan Bu? Sampingnya Dolo sana. Yeah. Masya Allah. Pakistan ini di perbatasan dengan Afghanistan sama Iran. Nah, ketika saya sekolah di sana, saya lihat ini adatnya orang-orang Timur Tengah, adatnya orang-orang Arab itu, mereka kalau urusan agama dari diniyah segala macam hingga SMA, itu urusan agama dikasih full. Sekolah agama, baca Quran, hafal hadis, belajar agama. Nanti sudah masuk kuliah, baru silakan anaknya pilih. Mau jadi insinyur silakan, mau jadi ahli hukum silahkan, mau jadi orang ahli ekonomi silahkan. Yang penting dari awal sampai dia menginjak bangku remaja, dia difulkan dengan pelajaran agama. Ada pondasi agama. Ada pondasi agama. Untuk apa itu Pak Bu? Ini terjadi di Pakistan itu yang saya perhatikan, orang yang suka korupsi, pejabat yang orang sudah jadi pejabat, dia suka korupsi, itu jejak digitalnya tidak pernah sekolah agama. Tetapi para pejabat-pejabat yang jujur, pejabat-pejabat yang dia bagus bermasyarakat, itu karena dia sudah belajar agama dari kecil. Jadi ketika dia kuliah, dia jadi ahli hukum, dia jadi ahli ekonomi, dia sudah tahu ada rambu-rambu yang tidak boleh dilewati. Kita kan mau membangun negara. Misal kita membangun negara kita Indonesia. Kita butuh ahli ekonomi yang bagus. Tapi kita tidak mau ada ahli ekonomi yang dia membangun ekonomi negara ini dengan maksiat. Dia, kita bangun negara Indonesia, kita bangun dengan produksi minuman keras. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Kita bangun ekonomi negara Indonesia dengan kita tingkatkan tempat-tempat hiburan malam biar turis-turis datang. Ini bagus tidak Bu? Tidak. Karena kenapa? Karena orang ini tidak paham rambu-rambu yang ditetapkan dalam agama. Tapi kalau dia sudah belajar agama, dia paham rambu-rambunya, kemudian dia jadi pejabat, jadi ahli ekonomi yang baik, maka dia akan berpikir, kita harus memajukan Indonesia dengan cara bagaimana yang Allah ridhoi. Misal kita jual produk-produk Indonesia, kita impor ke luar negeri, yang dihalalkan. Misal produk kita ada arang, ada segala macam, dia cari dengan cara yang baik. Karena kenapa? Karena dia sudah bertahun-tahun dari awal, dari kecil, dia sudah dikenalkan dengan agama. Maka karakter dia menjadi karakter orang yang punya agama. Iya. Orang yang punya agama itu diajarkan kejujuran, diajarkan sopan santun, diajarkan tidak mencelakakan orang, tidak memfitnah orang. Ini orang yang punya karakter agama dalam dirinya. Nah, minta maaf, orang tua sekarang ada satu kejadian, satu Habib. Nama beliau itu Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Beliau itu pernah cerita, dia pernah ngajar ngaji anak-anak Bu. Ngajar ngaji privat ke rumah-rumah. Ngajar ngaji privat anak-anak. Ketika dia ngajar ngaji privat, itu dia diberi hadiah. Bukan upah sebenarnya, itu hadiah ya Bu ya. Diberi hadiah per bulan itu sekitar 600.000. Itu ngajarnya full. Libur cuma 2 hari. Sabtu sama Ahad, Sabtu Minggu. Sebulan dia ngajar full, libur cuma 2 hari, dikasih hadiah 500.000. Kemudian orang ini orang kaya, dia punya rumah besar, ternyata dia pelihara anjing di situ untuk jaga rumahnya. Ya saya tidak tahu, kita tidak bahas hukum pelihara anjing ya. Cuman memang pada saat itu pemilik rumah dia pelihara anjing. Nah, ketika dia datang ke rumah tersebut untuk ngajar ngaji, Habib ini, dia ketemu dengan seseorang, dia tanya, kau siapa? Saya ini Hussein Ja'far, saya mau ngajar ngaji anak dari pemilik rumah ini. Kita kasih nama Bapak Samsul lah, ini istilah saja. Saya mau ngajar ngaji anaknya Pak Samsul.
Oh iya Ustadz, iya Ustadz. Kalau terus ditanya lagi, kalau Bapak siapa? Oh saya ini, saya yang ajar ini anjing di sini. Jadi ini anjing, kata pemilik rumah Pak Samsul, dia senang kalau anjing ini tahu duduk, disuruh duduk. Pernah lihat begitu, Bu? Disuruh berdiri. Diajarkan ilmunya. Iya, diajarkan ilmunya. Ilmu hewan, disuruh ya, disuruh guling, dia guling. Akhirnya dia tanya, oh Masya Allah, ini ilmu ajar anjing. Bapak berapa digaji sama Pak Samsul? Oh saya per bulan itu digaji 3 juta. Seminggu cuman sekali ngajar anjing. Kata si Ustadz tadi, dia ketemu sama Pak Samsul besoknya, dia bilang, Pak, besok saya tidak mau ajar anak Bapak ngaji, saya mau jadi pengajar anjing saja. Masya Allah. Karena gaji yang dikasih itu lebih tinggi. Yang ini anjing yang dirawat itu. Iya. Jadi orang ini lebih suka kasih keluar masalah dunia, kasih keluar masalah yang mungkin manfaatnya sangat sedikit bagi kehidupan dia. Dia rela keluarkan harta banyak-banyak. Tapi untuk agama anaknya, ini Ustadz ini kok mahal sekali, Ustadz kok ini, Ustadz. Kalau orang bayar ajar anjing dia bayar mahal. Orang yang bayar ngaji anaknya, orang yang ngaji anaknya dia bayar murah. Dan ngaji ini dunia akhirat, Ustaz. Ngaji ini dunia akhirat. Seperti yang saya sampaikan tadi. Orang insinyur, ahli ekonomi, ahli hukum, yang dia faham agama, dia akan jadi pemimpin masa depan. Dia akan jadi orang di masa depan dengan sebagai orang yang punya aturan agama dalam dirinya. Makanya dikatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah lelaki hari esok. Yang maksudnya pemuda hari ini adalah pemimpin yang masa akan datang. Kalau pemuda menjadi pemimpin, menjadi rois, maka pemudi menjadi madrasahnya. Jadi kita punya anak-anak, Bu. Anak laki-laki kita adalah calon pemimpin. Anak perempuan kita adalah calon madrasah bagi anak-anak mereka. Anak laki-laki kita adalah kepala sekolahnya, anak perempuan kita adalah sekolahnya. Maka dengan itu kita harus menciptakan sekolah yang baik agar anak cucu kita, generasi kita menjadi orang-orang yang baik semuanya. Allah, ya. Baik, Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW ketika memberikan tarbiyah kepada para sahabat dengan tidak menghilangkan karakter para sahabat. Dan juga Ustadz menyampaikan bahwa karakter berhubungan dengan adab dan akhlak. Maka ikutilah karakter, adab, dan akhlak Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, maka kita menjadi orang yang berakhlakul karimah. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema peran pendidikan atau peran pendidikan karakter dalam Islam, bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ali Akbar Hadrami LC yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, sambil menunggu penelpon kami persilakan kepada ibu-ibu pengurus wilayah Muslimat NU Provinsi Sulawesi Tengah untuk bertanya. Silakan Bunda. Silakan berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Siti Huzaimah dari PW Muslimat NU Sulawesi Tengah. Menyimak dari apa yang disampaikan Ustadz tadi, betapa pentingnya pendidikan karakter di dalam agama Islam. Pertanyaan saya, bagaimana pendidikan karakter dapat membantu meningkatkan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat? Sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bunda Hajah Muzaimah
Satu lagi, kami persilakan. Ya, silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Sri Umiati. Saya dari Muslimat NU Provinsi Sulawesi Tengah. Mengikuti kajian tadi itu adalah sangat luar biasa. Kami adalah seorang ibu muslimah tentunya. Karakter anak tentunya yang kita inginkan anak yang soleh dan soleha. Mendengar kajian tadi bahwa dalam mendidik anak atau karakter anak di usia dini itu sangat kita perlukan tentunya. Bagaimana cara atau kiat-kiat kita sebagai seorang ibu muslimat yang menginginkan anak yang mempunyai karakter yang baik dalam pendidikan agama Islam. Jadi itu pertanyaan kami Ustadz. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hajah. Baik, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema peran pendidikan karakter dalam Islam. Ya, baik Ustadz, sambil menunggu penelpon, kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Hajah Muzaimah tentang bagaimana pendidikan karakter ini Ustadz, tentunya agar moral dan etika itu lebih bagus, apalagi di tengah-tengah masyarakat Ustadz. Seperti apa Ustadz? Apa Ustadz? Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus Bu Iya, Hajah. Masya Allah. Insya Allah. Ini kalau untuk pertanyaan insya Allah kita sama-sama cari solusinya, jawabannya ya. Jadi bagaimana karakter ini sangat penting dalam moral kita, kehidupan moral kita segala macam. Ya bagaimana seperti tadi yang saya sampaikan bahwasanya kita ini punya asas agama Islam. Agama ini agama yang dibangun atas rahmat. Nabi SAW itu diutus menjadi rahmat seluruh alam. Menjadi rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia. Tidak memandang baik dia muslim, tidak memandang baik dia kafir, tidak memandang baik tetangganya ini orang yang kaya, tetangganya ini orang yang susah. Dia tidak pandang seperti itu. Jadi Ustadz rahmatan lil alamin. Rahmat. Maka kita menjadi orang yang mengikuti apa-apa yang Nabi buat. Karena Nabi ini kan uswatun hasanah. Jadi kita kalau mau ambil contoh bagaimana bermoralnya Nabi, bagaimana bergaulnya Nabi, bagaimana berkehidupannya Nabi. Ini kita yang kita jadikan contoh adalah beliau. Contoh yang paling baik adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan beliau adalah uswatun hasanah. Contoh yang sangat baik, menjadi istilahnya role model, menjadi role model bagi kaum muslimin. Kita jangan lihat contoh-contoh yang tidak sesuai dengan Nabi Muhammad. Sekarang kita banyak orang kaum muslimin yang menjadikan selain Nabi sebagai contoh kehidupan dia. Misal ada problema di keluarga dia, ada problema di lingkungan dia. Yang dia cari jawaban dari orang-orang yang tidak mencontohi Nabi Muhammad. Ini banyak yang terjadi. Yang dia cari jawaban, misal dia buka di HP bagaimana cara agar kita karakter kita menjadi orang yang baik, bagaimana kita berkehidupan dengan moral yang baik. Yang dia dengarkan adalah orang-orang misal Bu, yang tidak suka dengan agama, orang-orang yang anti dengan agama. Nah, jadi dia berikan jawaban-jawaban yang jawaban itu semuanya duniawi semua. Tidak ada unsur agama di dalamnya. Padahal agama ini sangat penting. Kayak yang saya bilang tadi, agama ini mempengaruhi karakter seseorang. Dia akan memunculkan hal-hal yang baik dalam karakter dia dan akan mengikis hal-hal yang buruk. Nah, misal yang kayak tadi saya sampaikan, orang yang tegas tidak hilang karakter tegasnya, tapi dicari hal yang baik dari ketegasan dia. Nah, seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Ya mungkin itulah. Kita mungkin masih banyak juga nanti solusi yang saya mau tanya bagaimana. Memang zaman sekarang ini lagi apa istilahnya Pak Buya, degradasi akhlak dan moral bagi anak-anak muda. Anak-anak sekarang ini saya lihat banyak yang melawan sama orang tuanya. Saya belum tahu ini kasusnya apa sebenarnya. Penyebab mereka menjadi orang tidak bermoral, orang yang kurang ajar terhadap orang tua, saya masih cari tahu juga sebenarnya. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan, salah satu penyebabnya
karena tidak ditanamkan agama kepada mereka. Mungkin itu Ustaz. Ya. Baik, kemudian Wallahu pertanyaan dari a'lam. Ibu Hajah Isniwati tentang bagaimana cara atau kiat-kiat kita ini Habib sebagai seorang ibu muslimat tentunya dalam mendidik karakter anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha ini. Iya. Seperti apa? Ustaz? Iya. Ya, tafadhol. Seperti yang kita bicarakan tadi, bahwasanya cara yang paling pertama adalah kita menghadirkan mahabbah. Ini ibadah batin kita. Ibadah hati ini ibadah yang sangat luar biasa. Orang biasa anggap remeh hati ini. Hati ini orang biasa, maksudnya dia kelihatan dari fisik orang soleh, dari fisik orang yang baik, tapi hatinya rusak. Padahal hati ini mempengaruhi semua jasad. Makanya kiat yang paling pertama saya sampaikan tadi adalah menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad letaknya di mana? Di dalam hati. Orang kalau benar-benar cinta Nabi, orang kalau benar-benar cinta kepada Allah, maka dia buktikan dengan dia melaksanakan segala syariat Allah. Dia kalau sudah cinta dengan agama Ustadz, maka pasti anak-anaknya dia usahakan untuk cinta agama. Dia kalau sudah cinta agama, maka pasti istrinya, saudara-saudaranya, itu dia usahakan agar cinta juga dengan agama. Maka hati ini harus dijaga memang. Hati ini memang sesuatu yang sangat penting. Orang kadang menganggap remeh dengan hati ini. Padahal hati ini sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, bisa memasukkan kita ke surganya Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yauma la yunfa'u malun wala banun." Hari di mana tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak, keluarga, istri, tidak ada. Hari di mana kita nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, engkau, saya. Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Orang yang punya hati cinta sama Allah, hatinya bagus. Dia cinta sama Allah, dia cinta sama Rasul, maka dijamin dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang dalam hatinya kotor, dalam hatinya tidak suka agama, dalam hatinya tidak suka dengan syariat Allah, maka dia pasti juga tidak suka dengan orang lain. Dia pasti benci dengan orang lain. Dia suka fitnah-fitnah orang. Maka jangan harap dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sampaikan? Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang illa man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bagus. Mungkin itu Ustaz. Iya. Baik Ustaz. Kemudian bagaimana metode kita cara mengajak orang ini Ustaz untuk beramal dan punya karakter mulia? Karena mereka bilang sok suci kamu. Misalnya dalam tanda kutip kita anggap sok suci. Padahal kita ingin mengajak mereka berkarakter, beramal, sama seperti kita. Mereka bilang, itu perahuku. Ya, jadi seperti apa ini Ustaz? Menanggapi orang-orang seperti ini. Atau seperti apa metode kita mengajarkan agar mereka juga bisa berakhlak dan mungkin beramal soleh seperti kita. Seperti itu. Baik. Apa dong? Ya. Untuk mengajak orang lain bagaimana mereka bisa beramal soleh, mereka bisa cinta dengan agama, ya sebenarnya bukan dari langsung melalui lisan. Lisan, iya. Bukan langsung melalui lisan. Biasa orang itu kalau kita ajak melalui lisan, kita nasihati dia, kadang dia agak rasa tersinggung sedikit. Iya. Maka yang paling utama apa? Yang seperti tadi yang kita bicarakan, paling utama akhlak kita kepada dia. Adab kita yang kita jaga. Masya Allah. Jadi kita ingin orang lain berakhlak yang bagus, sedangkan kita kurang ajar sama dia. Mana mau dia dengar sama kita? Iya. Misal Bu, saya mau nawari orang makan. Ada dua cara, saya nawari orang makan, saya bilang begini, kau mau makan? Hah? Sini saya ajak kau makan, ini makan. Iya. Kira-kira Masya dia Allah. terima atau tidak? Tidak. Tapi kalau orang dia ajak dengan, kamu saya ada rezeki ini, alhamdulillah, kau doakan saya mau traktir kau ini. Pasti, oh iya. Dia maksudnya, orang itu adalah cerminan dari orang lain. Jadi kalau kita berakhlak baik dengan dia, kita beradab yang baik dengan dia, insya Allah apa-apa yang kita lakukan dia akan contoh. Tapi kalau kita langsung main lisan, jangan begini, masuk neraka. Ini. Orang yang tadinya memang tidak sholat, tambah tidak sholat lagi. Iya. Tidak boleh seperti itu. Ada cara yang pertama dengan akhlak, dengan karakter yang baik. Iya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa.
Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema peran pendidikan karakter dalam Islam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ali Akbar Hadrami LC yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, sambil menunggu penelpon kami persilakan kepada ibu-ibu pengurus wilayah Muslimat NU Provinsi Sulawesi Tengah untuk bertanya. Silakan Bunda. Silakan berdiri, sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Hartati, pengurus cabang Kota Palu. Adapun pertanyaan kami, Ya. bagaimana pendidikan karakter dapat membantu kami ibu-ibu muslimat dalam mengatasi tantangan dan hambatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Andi Hartati. Satu lagi, Ibu-ibu Majelis Taklim dari pengurus wilayah Muslimat NU Provinsi Sulawesi Tengah. Sebutkan nama Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Sumiati, asal dari PW Muslimat NU Provinsi. Yang saya akan tanyakan yaitu apa saja nilai-nilai karakter yang penting untuk ditanamkan pada anak-anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema peran pendidikan karakter dalam Islam. Ya baik Ustadz, sambil menunggu penelpon kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Andi Hartati tentang bagaimana pendidikan karakter tentunya untuk ibu-ibu muslimat NU ini seperti apa untuk mengajarkan kembali mungkin kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada mungkin masyarakat seperti apa. Ustadz, tafadhol Ustadz. Ya. Saya rasa dari keempat pertanyaan yang awal dua, yang dua ini. Baik. Ini jawabannya. Dan juga mungkin Ustadz ada tantangannya seperti apa? Iya. Sebenarnya jawabannya tadi tidak jauh-jauh beda tadi. Iya. Hanya tinggal kita bagaimana menerapkan di kehidupan keluarga kita, di kehidupan kita bermasyarakat, di kehidupan kita. Pokoknya seluruh aspek kehidupan kita tinggal kita yang bagaimana menerapkan tadi. Jadi yang paling utama, yang paling ini bagaimana kita mempunyai agama yang ada dalam diri kita. Bagaimana agama ini hidup dalam kita. Agama ini kalau sudah hidup, maka kita punya batasan-batasan. Kita pasti, oh ini tidak boleh, ini haram, ini segala macam. Cuman ada juga Bu, ini kejadian. Orang yang masalah agama ini, memang dia dari kecil tidak hidup dengan agama. Orang tuanya tidak hidup dengan agama. Nah, ketika besar, anak muda tersebut dapat suatu kajian, suatu majelis yang menjadikan malah, ini yang bikin heran kadang ibu-ibu biasa tanya ke saya, Ustadz ini saya punya anak, ikut kajian, ikut majelis, tapi pulang-pulang jadi anak kurang ajar. Pulang-pulang begini, ibu sesat, karena ibu bikin tahlil. Nauzubillah. Ada tidak seperti itu Bu? Ibu ini bikin maulid, tidak boleh seperti itu. Ini salah satu penyebab dari awal kita tidak tanamkan agama sama anak-anak kita. Dia buta dengan agama, dia dapat kajian yang tidak sesuai dengan agama Islam, dia masuk, pulang dia sesat-sesatkan kita. Iya. Padahal agama Islam ini, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dia berbeda itu tidak masalah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ini tidak masalah. Ada yang maulid, ada yang tidak maulid, tidak menjadi masalah. Selama rukun iman kita sama, rukun Islam kita sama, Allah kita sama, Nabi kita sama, maka kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali Nabi kita beda Bu. Iya. Ibu-ibu mungkin ada nabinya, oh nabiku Aco namanya. Nah ini beda. Nabi Aco ya. Iya. Seperti kemarin saya asli Jawa Bu. Abah saya Arab Jawa, ibu saya dari Jawa Barat Pangandaran. Nah di Jawa itu banyak orang-orang memang
dari kecil karakter Islam tidak ada, tidak pernah ngaji agama, tiba-tiba dia besar, dia salah jalan. Di Jawa itu ada satu agama Islam, ini nabinya beda. Nama agama Islam ini Islam Jasun. Iya. Islam Jawa Sunda. Iya, Jawa Sunda ya. Jawa Sunda. Masya Allah. Jadi Jawa dengan bumi Pasundan itu menurut dia ini yang berjasa atas Islam di Nusantara. Ya, nabinya lucu, Bu. Nama nabinya Tugimin. Masya Allah. Ini dari nama sudah tidak enak. Tugimin. Bagaimana kita mau sholawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Tugimin. Wala ali Sayyidina Tugimin. Apalagi ibu-ibu majelis taklim ini kan suka hadrah biasa bukan? Ya. Suka salawat kan? Sallallahu ala Tugi. Itu tidak enak. Tidak enak ya. Ini salah satu penyebab orang-orang yang tidak dikenalkan agama dari kecil, tidak dihidupkan dengan agama, ketika besar menjadi orang yang merusak agama. Maka jawabannya tidak lari. Hidupkan agama, tanamkan cinta kepada agama, maka nanti dia menjadi orang yang punya karakter yang sesuai dengan agama Islam. Mungkin yang keempat, kemudian dari Ibu Yanti tentang apa saja nilai-nilai karakter untuk anak-anak ini supaya lebih menjadi anak soleh dan soleha. Mungkin bisa ditambahkan lagi poin-poinnya. Iya. Untuk anak-anak ini memang saya kurang paham juga, Bu, ya. Karena saya baru punya anak itu baru usia 2 tahun. Iya. Jadi Masya Allah. mungkin insya Allah kalau pertanyaan yang mengenai anak-anak kita bagaimana cara kiat-kiat segala macam, mungkin boleh sama ustadz-ustadz yang lebih senior, yang anak-anaknya yang dia didik dari kecil dan sampai besar. Kalau saya baru nikah, anak saya baru umur 2 tahun. Jadi mendidiknya pun saya belum tahu. Tapi anak saya yang kecil ini saya didik dengan agama dengan cara ya yang dia sukai. Anak-anak itu kan suka permainan. Jadi saya nggak paksa dia ngaji, saya tidak paksa dia ini. Saya dengarkan, saya belikan permainan yang ada hubungannya dengan agama. Misal permainan yang ada alif bata segala macam, itu saya kenalkan. Nah, ini alif nak, ini ba. Jadi ini a, ini ba, ini biar aba saja dibilang. Aba. Tapi dari kecil sudah saya kenalkan dengan permainan. Mungkin kalau yang tingkat-tingkat lain itu saya belum paham karena saya belum mendidik anak saya sampai situ karena anak saya masih kecil. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik Ustadz, kemudian kalau kita melihat perkembangan teknologi sekarang Ustadz, ya, untuk sebagaimana teknologi itu kan harus juga dibutuhkan oleh kita, mungkin juga oleh anak-anak kita juga. Jadi kalau kita memberikan batasan itu seperti apa Ustadz untuk melihat? Karena mungkin kita juga harus melek teknologi Ustadz. Ya, tafadhol Ustadz. Jadi ada persepsi yang kurang tepat berkembang di kita, bahwasanya anak-anak muda, anak-anak kita itu jangan diberi HP. Iya. Ini menurut saya pribadi, Bu, persepsi yang agak keliru sedikit. Karena kenapa? Zaman sekarang ini memang anak-anak pakainya HP. Anak-anak pakainya HP. Nah, kita sebagai orang tua tidak bisa memaksa bagaimana kehidupan kita di zaman dulu dengan zaman anak-anak kita ini berbeda. Makanya kita ditekankan dalam agama Islam ini, Nabi tekankan para sahabat. Sayyidina Ali pernah bilang, jangan kau paksa zamanmu dengan zamannya anakmu. Beda. Nah, penggunaan HP ini penggunaan media. Sama seperti ketika dahulu kita pakai koran, atau kita dengar radio, atau dengar televisi. Ini kan semua media. Media. Makin hari, media ini makin canggih. Dan Islam tidak melarang seperti itu. Justru Islam menjadi agama yang fleksibel. Makin maju zaman, makin maju Islam. Makin berkembang zaman, makin berkembang Islam. Yang mesti ditekankan bagaimana pengawasan HP tersebut. Iya. Jadi sebenarnya yang penting itu pengawasan dari ibu-ibu. Kalau ibu-ibu juga tidak awasi apa yang dia buka, jadi ibu-ibu tuh harus bagaimana sweeping lah. Nak, tadi main HP buka apa semua? Dilihat, ini. Jangan anak main HP, ibu juga main HP. Anaknya tidak diawasi buka apa kan? Jadi anaknya bilang, kalau buka game nak. Tapi ada aturannya ya, sekian jam. Ada pengawasan Ustaz ya? Ada pengawasan. Habis ini belajar ya nak. Kalau sudah selesai belajar, ini lagi HP. Jadi ada pengawasan. Tidak betul-betul dibatasi, tidak boleh. Ini tidak boleh juga. Nanti anak-anak jadi gaptek. Tidak paham teknologi. Nanti dia sekolah pas pakai HP, ujian pakai HP, ujian pakai laptop, dia tidak paham. Dia bilang, saya punya mama tidak kasih HP dari dulu. Jadi kita boleh pakai teknologi, tapi dengan pengawasan. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414
Bagi pemirsa yang ada di rumah, yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini, di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya, baik Ustadz, tentunya sambil menunggu penelpon karena ini berkaitan lagi Ustadz dengan durasi waktu Ustadz ya, kita masih bagus perbincangan, tetapi karena mengingat durasi waktu mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Masya Allah, ini kajian kita sebenarnya enak sekali kalau waktunya lama Bu ya. Cuman hanya kita terbatas ya, kalau Ibu juga mau 1 jam, saya tidak mau, saya mau pulang juga ya. Jadi mungkin ya kesimpulannya, natijah kita daripada pertemuan kita di tempat ini yang mungkin bisa Ibu bawa pulang, bagaimana kita tekankan bahwasanya kita semua tidak hanya anak saja, tidak hanya orang lain, tetapi melalui diri kita. Pelopor itu adalah diri kita. Bagaimana awalnya kita yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada agama, akhlak kita baik, adab kita baik, maka insya Allah otomatis orang-orang yang ada di sekitar kita akan menjadi orang yang baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah kita berdoa sama-sama. Ya, baik Ustaz. Dengan doanya Ustaz. Ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini semua Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Allah mudahkan rezeki kita. Amin ya Allah. Allah angkat penyakit-penyakit kita. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Wa nas'alallah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratil mustaqim. Amin ya Allah. Wa yaj'alana minal muttaqin. Amin ya Allah. Wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im. Amin ya Allah. Bihaqqi sayyidil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa ikutilah karakter Rasulullah SAW yang memiliki akhlak dan adab. Dan juga Ustadz menyampaikan bahwa kita didik anak kita tentunya walaupun dengan teknologi, tetapi kita memberikan pengawasan agar insya Allah mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Ali Akbar Hadrami LC. Terima kasih Ustadz yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali Ustadz. Amin, insya Terima Allah. kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pengurus wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan di mana ada ketuanya hadir ya. Terima kasih. Ibu Ketua Ibu Hajah Asria Samaila. Terima kasih Bunda bersama Muslimat NU sudah hadir. Kapan-kapan kami undang kembali Bunda. Terima kasih. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.